Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kita di podcast Sang Penyuluh. Nah, semuanya beruntung nih karena ini adalah podcast pertama kita dari masih dengan Radio Remaja di 107 FM, tapi ini podcastnya ketemu lagi dengan kita Sang Penyuluh. Kedepannya podcast ini akan rutin kita akan adain untuk bagi-bagi informasi seputar tentang program Bangga Kencana. Nah, hari ini materi yang akan kita bagi akan kita share ke seluruh pendengar adalah tentang stunting yang saat ini stunting udah jadi PR nih buat seluruh masyarakat khususnya karena memang di Indonesia stunting ini sedang mengancam. Nah, gimana sih caranya biar bisa mencegah agar stunting ini tidak ada di Indonesia? Kita pahami dulu stunting itu apa. Oke, nah stunting itu adalah keadaan kurang gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kelainan pada tinggi badan, di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan anak seusianya, jadi seumurnya, jadi dia terlihat akan lebih pendek dari anak seumurnya. Nah, ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, dan ini diakibatkan salah satunya adalah dengan kekurangan gizi. Jadi penting sekali untuk memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat sejak dari bayi atau ibu hamil, itu ibu diponis atau diputuskan kalau ibu itu hamil. Nah, mulai dari situlah harus diperhatikan, dan awal dari 1000 hari pertama kehidupan sampai nanti usia anak 2 tahun. Nah, hari ini di podcast Sang Penyuluh, dia tidak sendiri karena dia ditemenin oleh ada ada Candy. Hari ini kita bicara tentang stunting nih. Kita baru beres PK. Iya, belum. Aku belum. Oh, kan ada perpanjangan waktu ya? Iya, soalnya bukan masalah perpanjangan waktu juga, karena memang kalau PK kan ada 2 metode itu ya. Nah, kebetulan kecamatanku itu ada yang pakai jalur parti, dan itu kakaknya banyak. Jadi pendanaan keluarga belum beres. Nah, dari pendanaan keluarga ini memang juga ada pendanaan stunting ya. Betul. Jadi 1000 HPK ada tolak ukur nih nanti data yang didapat di lapangan tentang stunting. Ada nggak sih di Indonesia ini? Karena memang PK ini serempak ya, seluruh Indonesia. Serempak seluruh Indonesia. Nanti akhirnya kalau PK-nya udah selesai, didapatlah data di Indonesia ada nggak sih berapa sih angka anak yang mengalami stunting atau berpeluang berpeluang akan jadi stunting, karena salah satunya adalah kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi kronis ya. 1000 hari pertama kehidupan, dan akhirnya si anak tumbuh dengan kerdil ya. Tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Betul. Nah, ini penting sekali ya diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia. Ya, jadi tidak pasti hanya pendek nanti anak itu, tapi bisa perkembangan otaknya juga terhambatnya, perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak tentunya. Nah, jadi dari awal si ibu dinyatakan hamil sampai bayi berduta ya, sampai bayi di bawah 2 tahun. Betul. Itu harus diperhatikan gizinya. Dan itu juga menjadi salah satu intervensi ya. Kalau BKKBN itu maksudnya intervensi. Ya, karena kita sekarang jadi ininya ya. Iya. Jadi tim leader dalam pencegahan penanganan stunting ya. Betul. Kayak penanganan pencegahan stunting. Nah, dengan kalau di kita berarti dengan 1000 HPK itu ya, dengan internalisasi 1000 HPK yang memang bulan ini sudah dimulai gitu. Teman-teman di lapangan di Jawa Barat berarti ya hampir serempak dilaksanakan internalisasi 1000 HPK. Dan untuk di Subang khususnya itu udah ada untuk bulan Mei ini
dari 253 desa itu sudah ada 23 desa yang melakukan internalisasi 1000 HP. Berarti masih ada yang belum ya? Ya, Mudah-mudahan nanti. betul. Dan ini akan bertahap sampai dengan nanti bulan November. Siap-siap aja buat teman-teman yang desanya belum kebagian untuk internalisasi 1000 APK, pasti kebagian. Kegiatan Oke. internalisasi ini memang diisi dengan berbagai informasi ya tentang Betul. apa itu stunting, gimana cara Cara pencegahannya. mencegah stunting dengan Simple sih narasumbernya. sebenarnya, gampang pencegahannya. Pokoknya saat dinyatakan hamil, ibu hamil harus Harus rajin pemeriksaan memperhatikan kesehatan, perhatikan gizinya pada saat gizinya, kehamilan, ya. terus vitamin dan imunisasinya. Setelah Betul. melahirkan, bayi dilahirkan harus diberikan ASI ya, inisiasi Betul. menyusui dini, diperkenalkan dengan IMD. Terus bayi rajin dibawa ke posyandu, Ya, untuk diperhatikan tumbuh kembang anaknya harus benar-benar dijaga selama 2 tahun atau 1000 perkembangan di 1000 HPK ini gitu. Makanya kenapa ini nggak akan jauh-jauh dengan BKB, dan ini juga salah satu program dari BKKBN Nah, juga salah gitu satunya kan? pencegahan stunting itu bisa dengan orang tua yang memiliki bayi atau baduta itu Iya. bisa ikut di kegiatan bina keluarga BKB. balita yang biasanya kegiatannya Betul. berbarengan dengan posyandu. Ya. Jadi Kita ibu punya kalau di kecamatan itu ada atau di harapan saya itu ada BKB HI ya. Oh, iya, ada lagi itu ya, ada holistik lagi. integratif. Jadi kita Kegiatannya- ada tiga hal yang bisa menyatu ada di situ. integrasi kegiatan Integrasi dengan ya. posyandu, Posyandu, PAUD ya. PAUD dan dengan BKB itu sendiri. Nah, buat Gitu. ibu yang memiliki bayi atau badutanya penting nih untuk ikut kegiatan BKB. Betul. Karena nanti di sini ibu dikasih pengetahuan ya Ya, seputar tentang 7 aspek. kita punya perkembangan. kader-kader yang memang sudah dibekali untuk itu. Jadi ada 7 aspek perkembangan yang akan nanti diinformasikan di Ya. BKB oleh kader-kader BKB. Ya, gitu ada Terus juga gerakan ada pola asuh pasar, ya. gerakan Oke. halus. Nanti ada pola asuh, ada ternyata ada juga peran ayah dalam pengasuhan. Nah, itu juga. Di situ ada dibagi Ayah. informasi, jadi penting Karena banget. Ayah juga punya punya peran dalam pengasuhan. Bukan hanya ibu aja ya. Ya, betul. Gitu. Jadi harus seimbang lah gitu nya. Bukan cuma tugas ibu kok yang betul. untuk pengasuhan anak, bukan cuma jadi tanggung jawab ibu. Nah, Ayah juga harus ikut berperan. benar. Pentingnya BKB ini, jadi ibu bukan hanya memperhatikan pertumbuhan aja. Jadi anaknya tumbuh tinggi, senang, berat badannya naik, senang, tapi perkembangan otaknya dikesampingkan. Nah, makanya datang ke BKB untuk memantau perkembangan anak. Iya, karena di BKB juga ada cara pantaunya atau cara mengetahui kita punya KKA ya, kartu kembang anak, di mana itu akan diisi oleh kader sesuai dengan tahapan usia anak tersebut, seperti itu. Nah Ya. ini aku ada artikel yang aku baca ini dari BKKBN. Pak Hasto, kepala BKKBN juga mengatakan angka stunting disebabkan berbagai faktor, yaitu kekurangan gizi pada bayi. Ya. Menurut Pak Hasto, di antara 5 juta kelahiran bayi setiap tahun, sebanyak 1,2 juta bayi lahir dengan kondisi stunting. Wow, ternyata ada ya. Soalnya gini, Ya. aku pernah ke posyandu nih. Kita kunjungannya biasa kita KIE. Ternyata ada loh yang bakat, kalau katanya bakat stunting. Jadi aku pikir stunting itu nggak ada gitu. Ya. Karena memang rata-rata tinggi badan orang Indonesia kan pendek-pendek. Tapi kan katanya kalau yang stunting tidak hanya pendek, perkembangan otaknya juga terganggu, Ya, agak terhambat, bisa. agak lebih Beda lah, lambat ya. dan itu sebenarnya bisa diketahui sih. Pokoknya dalam masa perkembangan 2 tahun ini, ciri-ciri atau bakat stunting itu akan terlihat, dan itu masih bisa kalau di usia sebelum 2 tahun itu masih bisa kok kita Cegah ya. intervensi ya di situ. Jadi kita akan berikan stimulus atau cara-cara bagaimana untuk supaya ini tidak sampai ke stunting itu gitu. Ya itu dengan salah satunya kita makanan yang bergizi, pola asuh yang baik seperti itu. Nah, sekarang dahsyatnya lagi nih, informasinya intervensi juga justru akan dipusatkan di usia remaja. Karena ternyata sekarang di masa pandemi ini betul justru banyak angka nikah. kehamilan tinggi karena Banyak banyak nikah remaja muda ya yang hamil akhirnya. di luar
nikah ya. Nah itu. Nah ternyata ini yang akan bisa menyebabkan salah satu yang bisa Polemik menyebabkan juga ini. stunting ya, karena Betul. memang bayi Belum lahir dari waktunya. ibu yang usianya belum cukup ya, usianya belum cukup, dan kemungkinan bayinya juga akan lahir dengan berat badan rendah, dengan perkembangan yang terhambat. Nah ini cerita yang tadi ke Posyandu, ternyata ada yang datang ibu usia 17 tahun, Iya. anaknya sudah 1 tahun, tapi datang ke kita pikir baru 3 bulan atau 6 bulan usianya. Nah langsung wah ini bakal stunting nih. Akhirnya setelah tahu ada satu akses itu langsung kita intervensi. Jadi kita datengin, kita kunjungin rumahnya, dan kita bantu ibunya untuk diberikan makanan bergizi tiap bulannya, dibantu karena memang di desa juga sudah ada anggarannya. Karena ini jadi fokus pemerintah di stunting. Berbicara anggaran, ini dari BKU di Kabupaten Subang, semua desa itu ada 15 juta untuk pencegahan stunting ini, dan ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan itu. 15 juta, tidak sedikit itu. Berarti nggak main-main ya? Iya. Kita nggak main-main. Kita fokus nih gimana caranya Indonesia bebas dari stunting. Nah yang nggak kalah pentingnya adalah peranan semua lapisan masyarakat mungkin ya, dan lintas sektor terkait dalam pencegahan stunting ini sangat penting banget gitu. Jadi ayo kita bahu membahu bekerja sama bersama masyarakat untuk bisa mencegah stunting gitu, dengan informasi yang didapat dari masyarakat. Kita bagi juga informasi seputar stunting, gimana sih apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, itu penting banget. Makanya ayo dong kita cegah stunting ya. Nah kalau di TP ada kejadian nggak, ada nemuin nggak ada bayi yang lahir bakal stunting, atau bahkan ada yang sudah stunting ya? Kebetulan untuk di Belum ada desaku sendiri ya alhamdulillah ada gitu. ya, bukan belum Cuma ada, mungkin nggak ada. jangan ada ya gitu. Ya, mungkin itu ya itu karena terpantau ketika ini pada usianya, dan anak ini terlihat berbeda dengan anak-anak yang lain misalnya seperti itu, ini harus cepat-cepat atau harus segera diberikan satu kayak semacam rujukan, atau bukan rujukan, ke keluarganya untuk sebaiknya seperti ini nih, tolong diperhatikan, misalnya asupan gizinya lebih khusus ya gitu, seperti itu. Asupan gizinya lebih bagus misalnya, atau dengan untuk sanitasi lingkungan, bagaimana dengan lingkungan keluarganya, gitu kan? Itu juga nanti akan berpengaruh. Terus pengasuhan kepada balita itu sendiri juga sama, perlu diperhatikan. Itu ya, mudah-mudahan kita berharap, apalagi ini BKKBN merupakan sebagai tim leader atau pencegahan stunting ya. 3 kementerian ya kalau nggak salah. Iya betul. Ditunjuk sebagai ketua. Bekerja sama untuk bahu membahu mencegah stunting agar Indonesia bebas stunting dan tercapailah Indonesia Emas di tahun 2024. Dan BKKBN sangat konsen untuk pencegahan stunting ini di tahun 2021 ini. Banyak sekali lokus ProPN yang berkaitan dengan ini. Salah satunya ya tadi ada 1000 HPK, internalisasi 1000 HPK ini merupakan salah satu program ProPN juga. Ya tamu-tamu ya, BKKBN menggelontorkan dana untuk internalisasi, menurunkan prevalensi stunting 14%. 14%. Wah, ini juga dapat apresiasi dari Bapak Jokowi yang mempercayakan BKKBN untuk bisa memimpin dalam pencegahan stunting ini. Aduh, keren banget ya. Ya. Dan ini karena kalau kita podcast nggak ada musik ya, jadi nggak bisa. Kalau podcast memang gini, kita bisa teman-teman siaran di radio. Kalau Kita bisa musik ya, podcast ngecapruk terus. Kalau Betul. kan durasinya cuma 1 jam. Oke, Kita bagi informasi cuma 1 jam, tapi selalu mudah-mudahan informasi yang kita bagi bisa bermanfaat lah, ya, sedikit betul. Banyaknya gitu. Kalaupun ada yang salah informasi dari kita nanti minta kritik dan sarannya. Nanti ada di semua sosmed kita ya. Ya. Nah, boleh cantumkan. ada satu lagi yang mau dibicarain nih seputar program pencegahan stunting. BKKBN juga mengeluarkan program Stop Nikah. Oh. Ya. Siap nikah, bukan stop nikah. Siap nikah. Jadi
kalau stok nggak bahkan, pendidikan berarti ya. di sosial media kita punya akun sendiri siap nikah. Jadi keren nih, ini kenapa memang ternyata remaja juga jadi sasaran utama dalam pencegahan stunting, karena memang angka pernikahan usia dini meningkat lagi di masa pandemi karena memang mereka sekolah dari banyak waktu berpengaruh di rumah, juga ya banyak ternyata waktu bermain ya. gitu ya. Jadi beda waktu sekolah kan, waktunya dihabiskan panjang tuh di sekolah, ada di rumah sekolah, udah lelah, belum tinggal kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalau sekarang kan sudah tidak dan ada kegiatan makanya banyak sekolah. banget kejadian yang remaja yang hamil di luar nikah. Betul. Ini yang bahaya. Makanya siap nikah ini dikeluarkan oleh BKKBN dalam rangka salah satunya untuk pencegahan stunting. Jadi nanti ada juga nanti di Big Air ya, ada Big Air remaja juga dibekali nanti dengan ada pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ya, PKBR ya. Keren loh sebenarnya program-program BKKBN. Kalau memang bisa dijalankan dengan baik. Dan insya Allah Indonesia akan benar-benar bebas stunting dan target BKKBN bisa menurunkan 14% ya stunting. Ya kita doakan aja yang baik-baik bisa terrealisasi sesuai dengan harapan. Betul sekali, karena memang BKKBN ini punya banyak sekali tangan kanan yang ada di masing-masing wilayah. Misalnya BKKBN pusat, di setiap provinsi kita punya perwakilan. Di provinsi masing-masing kabupaten turun lagi kita punya penyuluh KB yang ada di kabupaten yang ditempatkan masing-masing kecamatan. Kecamatan turun lagi ke desa dan sebagainya sampai ke tingkat di desa kita punya PSKB ya, masih ada PPKBD. Nah ini merupakan pasukan-pasukan dari BKKBN pasukan lini yang betul-betul luar biasa, dan tentunya untuk intervensi spesifik ini karena BKKBN maksudnya ke intervensi spesifik tentunya ya. Kalau yang intervensi sensitif, kalau spesifik itu lebih ke kesehatan ya. Jadi itu dinas kesehatan. Kalau untuk BKKBN sendiri lebih ke sensitifnya, jadi sosialisasi semacam itu ya, termasuk tadi internalisasi 1000 HPK. Oke deh, ada lagi yang ini ya Mbak. Berarti tadi sih sebenarnya simple banget gimana caranya cegah stunting ya. Pada saat ibu dinyatakan hamil, ibu jaga kehamilannya dengan sering periksakan kehamilan di bidan atau di puskesmas atau instansi kesehatan ya. Sanitasi juga penting loh ya, sanitasi ya, penyediaan air minum untuk keluarga itu penting sekali juga. Di luar tentang gizi dan juga tadi makanan yang bergizi, pangan ya, sanitasi lingkungan perlu diperhatikan. Dan mungkin untuk tenaga lini lapangannya, untuk teman-teman penyuluh KB, teman-teman penyuluh KB kita punya tenaga penggerak desa, mungkin dibantu juga tenaga motekar, dan ada IMP di tingkat desa, ada PPKBD, ada PPKBD dan RW ya. Kelompok KB ini harus bahu-membahu nih, bekerja keras untuk bisa mensukseskan program stunting dan membantu Indonesia terbebas dari stunting. Jadi ayo teman-teman semangat, jangan nyerah bersama. Jangan nyerah, soalnya ini jadi amal ibadah ya. Amin. Kita kan mengajak bagi informasi, mengajak orang untuk hal-hal baik ya. Inilah hebatnya BKKBN. Aku bangga jadi penyuluh. Betul. Aku bangga jadi penyuluh karena memang kerjaan paling menyenangkan ini sebenarnya. Ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam sifat ya, adat, istiadat, karakter seperti itu. Ini benar-benar luar biasa gitu. Senang kalau udah di lapangan karena udah bagi informasi kita KIE penyuluhan nggak kerasa tentang hal-hal baik, ujung-ujungnya makan ngaliwet. Gimana nggak penyuluh KB ini ya subur kayak aku. Nggak heran ya kalau Teteh mah enggak, dia mah
Ya, aku kan diet sukses, jadi biar nggak ketahuan. Kalau makan banyak, orangnya tetap sedikit, jadi nggak kelihatan. Orangnya tetap kecil, jadi kita udah nggak bebas kelihatan. stunting. Kita Betul. nggak stunting soalnya. Ya, ini pendek bukan berarti ya kata Pak Hasto kan. Iya benar. Seperti kata Pak Hasto. Ini harus dicatat nih. Nggak selalu pendek bukan itu stunting. Gitu. Tapi kalau stunting itu pasti udah pasti pendek. Itu ya. Awas nanti Harus perlu stunting belum tentu gitu. Karena anakku juga sama nih, anakku juga anak keturunan. Udah masuk remaja ya. Udah masuk remaja. Oke deh, kayaknya udah semua kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk perdana ini tentang stunting, karena memang kenapa sih kita ngambil stunting? Ini kita pikir cukup up to date gitu ya untuk hari ini dibahas, karena memang masih hangat juga di lapangan. Dan mungkin kalau untuk ibu-ibu yang belum sempat atau belum ikut untuk kegiatan internalisasi APK, bisa juga sih dengarkan ini atau serap ilmu informasi dari kita tentang seputar stunting tadi. Oke, nanti kita akan upload ini semua podcast kita di semua sosial media yang kita punya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada di Radio Remaja, di Facebook Radio Remaja, Betul. dan di akun pribadi aku, di IG aku. Karena kita ini ya, selain bagian dari tupoksi juga. Selain senang berbagi informasi, pengetahuan kepada masyarakat, tapi ini juga bagian dari kerja dan ada nilai. Betul. Ternyata dengan bagian dari tupoksi kita. Salah satunya penyuluhan melalui media massa. Iya, karena memang sekarang zamannya ya. Apalagi di masa pandemi. Nah, masa pandemi, karena memang sekarang pemerintah. Nah, kita juga salah satu yang mengikuti aturan ataupun anjuran dari pemerintah dengan tidak berkerumun. Sekarang 5M ya, bukan 3M lagi kan? Gitu ya. Apa aja tuh? Ya, yang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan ingat ya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Bahasanya. 6M. Oh, 6M tuh. Apa lagi? Iman. Oh, betul. Iman juga perlu lah ya, iman dan imun. Supaya aman. Jangan stres bisa nurunin imun. Jadi imannya tetap dijaga. Oke deh. Ya, itu ya pesan dari kita, tetap jaga 5M-nya, 6M-nya atau mau 7M juga boleh lah gitu ya. 7M-nya. Selain iman kan imun juga perlu dijaga kan, supaya kita aman gitu loh ya. Oke, kenapa kita pakai masker? Karena kita ini ngobrol berdekat-dekatan, jaraknya cuma 1 meter. Kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, walaupun berbagi informasi tetap jalan, tapi protokol kesehatan dijaga. Oke deh, sahabat Indonesia. Informasi yang sudah kita bagi mudah-mudahan bermanfaat dari kita sang penyuluh dan Radio Remaja berharap ini informasi ini bisa bermanfaat lah ya. Terus kita juga tetap bisa